Oke, selamat sore untuk teman-teman sekalian. Perkenalkan saya Sam Gilbert Evaluasi dengan M51804 triple 144 dari kelompok 6 mempresentasikan tentang materi administrasi web server yang kemarin sempat ditugaskan. Oke, di sini saya akan menjelaskan di slide pertama itu ada tentang monitor web server. Monitor web server itu ada beberapa poin. Seperti yang pertama itu status cake. Status cake ini akan menjelaskan untuk di mana kita bisa mengecek website setiap 30 detik sekali dan selalu mengirimkan email pemberitahuan jika ada something wrong atau pemberitahuan masalah. Poin kedua itu ada Monitis. Monitis ini adalah suatu sistem di mana yang menggunakan web seperti cloud sehingga tidak perlu menginstal perangkat apapun untuk menggunakannya. Yang ketiga ada Uptime Robot. Uptime Robot ini adalah memonitor website itu dalam setiap 5 menit sekali. Keempat ada Pingdom, yaitu menganalisa uptime website dari berbagai server di seluruh dunia dan selalu memberikan notifikasi setiap real time. Dan yang terakhir itu ada Uptrends. Uptrends itu adalah memonitor jenis perangkat, ukuran layar, browser yang digunakan, dan sejenisnya. Penjelasan dari motor web server sendiri seperti itu. Untuk berikut saya akan menerangkan ke fitur unggulan dari monitor web server yang sebelumnya. Kalau status cake sendiri, dia memiliki keunggulan seperti dia selalu memonitor setiap 30 detik sekali. Dia memonitor SLL, SSL, terus memonitor domain, men-scan virus, dan pemberitahuan melalui email. Untuk Monity sendiri, dia memiliki fitur unggulan seperti memonitor uptime website, cek IP publik, cek VoIP, cek kesehatan server, serta memonitor performa dari jaringannya sendiri. Untuk Uptime Robot, fitur unggulannya tidak jauh beda, tetap sama dia memonitor SSL, cuman penambahnya lah dia melakukan kustomisasi pemberitahuan. Keempat itu ada Pingdom. Pingdom itu memiliki fitur unggulan seperti memonitor uptime website, real using monitoring atau yang bisa disebut RUM, terus monitor kecepatan website, dan yang terakhir adalah analisis masalah. Yang terakhir ada Uptrends. Uptrends ini memonitoring transaksi, terus memonitoring API dan real user monitoring yang sama seperti Pingdom atau yang disebut dengan RWM. Untuk next slide-nya ini akan menjelaskan tentang kekurangan dari tools-tools berikut ini. Untuk kekurangannya sendiri, status cake itu fiturnya itu terbatas pada versi yang gratis, jadi tidak mau harus melakukan pembayaran atau mengambil versi lebih lengkapnya lagi. Untuk harga dia lebih relatif mahal. Penggunanya sendiri itu cocok untuk penggunaan website pribadi, perusahaan kecil, perusahaan menengah, dan perusahaan besar. Untuk Monetis ini sendiri dia tidak memiliki versi gratis sehingga harus mengeluarkan sedikit dana. Dia menggunakan sistem UI atau UX yang sangat membingungkan. Penggunanya sendiri itu biasa digunakan untuk penggunaan web developer dan web agency. Yang ketiga itu ada Uptime Robot. Uptime Robot ini sendiri kalau penggunaannya ini kurang responsif sehingga kadang suka terjadi false alarm. Oleh karena itu penggunaannya sendiri cocok digunakan untuk website pribadi dan perusahaan kecil serta perusahaan menengah. Yang keempat ada Pingdom. Pingdom ini sama seperti Monitis, dia tidak memiliki versi yang gratis. Harganya juga relatif mahal serta UX yang membingungkan sehingga penggunanya sendiri cocok untuk orang-orang seperti penggunaan web developer, web agency dan perusahaan-perusahaan besar. The last itu ada Uptrends. Uptrends ini dia memiliki versi gratis, cuman sangat terbatas atau limited dan notifikasinya tidak otomatis seperti status cake. Penggunanya sendiri sama seperti beberapa tools yang di atas untuk web agency, namun dia penggunanya dari perusahaan menengah hingga besar dan tidak disarankan untuk penggunaan ke perusahaan-perusahaan kecil. Berikutnya akan menjelaskan aplikasi-aplikasi berbasis web seperti satu website Amazon. Website Amazon ini adalah situs transaksi jual beli terbesar di dunia, yang dimana selalu menawarkan banyak produk, kategori, jenis, dan harga-harga yang bervariatif. Untuk pembayarannya sendiri dia selalu menggunakan metode pembayaran uang dolar. Yang kedua, Gmail. Gmail ini adalah Google Mail atau biasa-biasa disebutkan yang biasa dipakai sama rekan-rekan sendiri untuk melakukan pengiriman pesan, untuk menerima atau membuat akun sosial media. Yang ketiga ada web instansi pemerintahan. Ini biasanya digunakan oleh pemerintah untuk memiliki banyak situs seperti laman website yang digunakan untuk sarana sosialisasi, pengarahan, penyampaian informasi, serta
pengarahan yang lebih cepat, tepat, dan akurat. Itu untuk penerangan dari berbagai aplikasi-aplikasi yang ada yang menggunakan basis web. Eh, untuk berikutnya, saya akan menjelaskan tentang kekurangan dan kelebihan dari aplikasi berbasis web sendiri. Untuk kekurangan sendiri, dia itu membutuhkan jaringan internet yang baik dan stabil agar website yang digunakan itu bisa berjalan dengan baik dan bertampilkan dengan baik. Untuk yang kedua, dia itu membutuhkan sistem keamanan yang jaringan yang baik dari sisi browser, dari server dan klien. Karena di mana-mana ketika penggunaan website itu dia akan lebih rentan terhadap yang namanya virus, malware, trash dan lain-lain. Untuk yang lebih berbahaya lagi itu seperti situsnya dapat diretas oleh hack sehingga tidak ada keamanan sistem yang baik. Untuk kelebihannya sendiri itu ada beberapa poin. Yang pertama itu dapat diakses melalui berbagai perangkat seperti mobile, desktop, dan tablet. Yang kedua, tidak membutuhkan spesifikasi yang besar untuk menjalankan sebuah website. Yang ketiga, tidak memerlukan lisensi terkait untuk penggunaan website, serta dapat dijalankan pada berbagai sistem operasi OS seperti Windows, Linux, Mac, dan sebagainya. Untuk kelebihan yang terakhir itu, dia dapat ditampilkan dan dilihat kapanpun dan dimanapun, serta terhubung dengan jaringan internet yang stabil. Itu untuk kekurangan dan kelebihan dari aplikasi berbasis web sendiri. Untuk next slide-nya, ini akan menerangkan tentang uh, web servernya sendiri, serta penjelasannya. Ini akan sedikit lebih singkat karena dirangkum. Untuk web server sendiri itu ada Apache yang sering kita dengar sendiri, yang biasanya PC ini didesain untuk mendukung penuh operasi Unix. Selain yang dia cukup mudah, implementasinya gampang, Apache sendiri juga memiliki beberapa program pendukung sehingga memberikan layanan yang lengkap seperti PHP, SSI, dan kontrol akses. Yang kedua itu ada Nginx. Nginx ini sendiri mampu melayani segala macam permintaan seperti request, permintaan, dan permintaan sendiri itu pada tingkat kepadatan lalu lintas yang cukup padat itu sanggup untuk dilakukan oleh web server Nginx sendiri. Yang ketiga itu ada web server IIS atau biasa disebut Internet Information Server. Ini Internet Information Server adalah web server yang bekerja pada jenis protokol seperti DNS, TCP atau IP, serta beragam software lainnya yang berguna untuk merangkai sebuah situs. Untuk yang terakhir ini adalah ada Like TTPD. Like TTPD adalah web server sendiri yang berbasis menggunakan open source yang berguna untuk mendukung sistem Linux dan Unix sendiri. Sekian penjelasan dari kelompok 6 mengenai penjelasan tentang aplikasi web server. Beberapa poin yang disampaikan tadi adalah merupakan poin-poin penting dari makalah yang sebelumnya sempat dikumpulkan. Jika ada beberapa penjelasan yang kurang spesifik, mengharap dimaklumi. Uh, untuk beberapa poin sendiri nanti bisa dilihat di beberapa slide-slide sebelumnya. Demikian presentasinya saya sampaikan untuk hari ini. Terima kasih. Uh, Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari saya kelompok 6. Terima kasih. Selamat sore.